Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kami dari pengurus LBMNU Banyumas ingin menyampaikan permasalahan yang hampir pada setiap bulan Ramadan diperbincangkan atau menjelang momen Idul Fitri seperti ini ramai diperbincangkan di tengah umat Islam maupun warga Nahdliyin secara khusus. Permasalahan tersebut adalah, bolehkah kita dalam mengeluarkan zakat fitrah mempergunakan uang mengikuti salah satu mazhab di dalam fikih, dan bagaimana mekanisme pembayarannya? Kami dari LBMNU Banyumas menjawab hukumnya boleh. Kita taklid kepada mazhab Abu Hanifah. Pertanyaannya adalah, apakah boleh kita sebagai mazhab Syafi'i bertaklid kepada mazhab Abu Hanifah dalam membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan qimah? Kami menjawab hukumnya boleh. Landasan yang kami pakai adalah dalam kitab Al-Mu'tamad karangan Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Beliau mengatakan, wala mani'a al-yauma minal akhli biqaulihi. Tidak ada masalah untuk saat sekarang mengambil pendapat Abu Hanifah. Li'annahu anfa'u fi hadzal 'asri lil fuqara, karena hal tersebut lebih bermanfaat untuk orang fakir, ma'a tahqiqil ghayati min zakatil fitri fi ighna'il fakir, disertai dengan merealisasikan tujuan dari zakat fitrah itu sendiri, yaitu membuat orang fakir tidak meminta-minta. Kemudian yang kedua, landasan yang kami pakai adalah dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Dalam kitab tersebut dikatakan la ba'sa bittiba'i madhabil imami Abi Hanifata. Tidak ada masalah atau hukumnya boleh kita mengikuti pendapat mazhab Abu Hanifah fi hadhil masalah, di masalah ini, yaitu bolehnya membayar qimah fi hadzal asri, pada zaman ini. Wa huwa jawazu daf'il qimah. Dzalika li annal qimata anfa'u lil faqir. Hal itu karena mata uang itu lebih bermanfaat untuk orang fakir, wa aqrabu ila tahqiqil ghayatil marjuwah, dan lebih dekat dalam merealisasikan tujuan yang diharapkan. Artinya ada ulama Syafi'iyah yang membolehkan untuk bertaklid kepada mazhab Abu Hanifah dalam perkara bolehnya zakat mempergunakan qimah. Akan tetapi kami menjawab, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah takaran sok dalam mazhab Abu Hanifah itu berbeda dengan takaran sok dalam mazhab Syafi'i. Syekh Ali Jum'ah mengatakan dalam kitab Al-Makayil wal Mawazin Asy'ariyah, takaran sok yang dipakai dalam fikih Hanafi adalah 3,5 kg. Secara pasti 3,25 kg, tapi saya bulatkan menjadi 3,5 kg. Sementara takaran sok yang dipakai dalam fikih jumhur, yaitu mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, dan mazhabnya Imam Ahmad, itu adalah 2,5 kg. Itu takaran sok yang berbeda. Poin yang pertama. Poin yang kedua, dalam fikih Hanafi, yang dijadikan tolak ukur atau standar pembayarnya itu adalah hal yang mansus, bahan yang sudah mansus, yang sudah tertulis dalam hadis atau dalam kitab-kitab fikih mereka. Yang tertulis itu adalah satu sok dari gandum, setengah sok dari gandum, au daqiqihi atau tepungnya gandum, au sawiqihi atau adonan gandum, au zabib atau anggur kering. Satu sok atau satu sok dari tamar min tamrin, kurma, au syair atau jelai. Jadi menurut mazhab Hanafi yang dibayarkan adalah setengah sok dari gandum atau tepung gandum atau adonan gandum atau anggur kering, atau satu sok dari kurma atau jelai. Kalau kita pakai standar harga gandum, tadi saya lihat online, gandum itu sekitar 40.000 1 kilo. Sementara satu sok dalam fikih Hanafi 3,5, kita bagi 2 menjadi 1,75. Jadi 40.000 dikalikan 1,75 kg, itu yang dibayarkan adalah 70.000. Ini jika setengah sok dari harga gandum. Atau satu sok kurma. Satu sok kurma itu tadi saya lihat online, kurma harganya 50.000. Ya, naik atau turun tentu saja sedikit lah, tidak terlalu banyak. Sementara satu sok menurut mazhab Hanafi adalah 3,5. Jadi 50.000 dikalikan 3,5 hasilnya 175.000. Terus yang mana yang kita bayarkan? Harga gandum 70.000, harga kurma 175.000.
Dalam kitab Al-Mabsut karangan As-Sarakhsi dikatakan kita boleh memilih, tapi ada haddul adna, ada batas minimal yang kita tidak boleh turun dari batas tersebut. Ambil contoh di hasil yang sudah dikalkulasi dari fikih Hanafi adalah batas minimalnya 70.000 seumpama. Maka kita tidak boleh turun pembayarannya dari nilai 70.000, tapi batas maksimalnya tidak terhingga. Artinya paling sedikit 70.000, paling banyak silahkan kita mau punya berapa. Itu seandainya kita mengikuti atau taklid kepada